Saya perkenalkan Ibu Dian, ini adalah presiden dari Asia Pacific Urban Designer. Jadi ini beliau mempunyai komunitas arsitek urban design yang berhimpun untuk melakukan pengkayaan atau melakukan capacity building untuk masing-masing pribadi. Nah, saya akan menanyakan ke beliau, apa sih yang Ibu tertarik untuk hadir di acara kita? Silakan. Banyak hal ya. Pertama pasti karena apa yang bisa kita dapat dari acara ini, terutama ya karena narasumbernya adalah senior di bidang arsitektur dan desain gitu ya. Pasti bisa menambah pengalaman kita, terutama yang lebih junior daripada beliau. Jadi ini bisa dibilang suatu kesempatan yang berharga gitu ya, untuk mengetahui pengalaman beliau puluhan tahun berpraktek tanpa kita harus mengalami lebih dulu gitu. Jadi bagaimana mengasah balance, kemampuan insting desain, terus suka duka menghadapi klien gitu dengan rekan kerja, kompleksitas proyek itu bisa kita dapatkan dari para senior yang mau berbagi dengan kita. Jadi kesempatan ini sesuatu yang berharga dan sayang dilewatkan gitu ya. Jadi tentu saja jika kita berkesempatan kita harus hadir. Oke. Setelah tahu bahwa narasumbernya demikian memukau ya, Pak Yuda sangat narasi. Dan Ibu tahu bahwa penyelenggaranya adalah mahasiswa. Bagaimana itu? Oh iya, tadinya saya pikir penyelenggaranya dari Universitas Pancasila. Mewakili universitas ya? Dekanat, institusi. Tapi ternyata mahasiswa ikut aktif ya. Jadi ini juga bagus karena melatih praktek bekerja di lapangan. Bagaimana mengadakan acara, kemudian menghandle banyak tamu gitu ya dari multi sektor dan multi umur ya juga ya. Jadi memang sebetulnya hal-hal seperti ini, soft skill seperti ini yang lebih berguna ketika kita di dunia kerja, karena IP atau bahkan insting desain kita itu hal yang kedua gitu, yang menentukan kita tuh laku atau enggak di dunia kerja gitu. Tapi menurut Ibu ya, apakah acara ini termasuk influence, mengalir, menyenangkan, itu Mbak atau bagaimana? Ya, memang awalnya agak kaku ya, karena nggak tahu kan, tapi bukan dari panitianya, tapi mungkin karena saking seniornya gitu ya, dengan para junior, dan itu wajar terjadi sih gitu kan, karena tapi memang justru hal seperti ini bagus bahwa yang junior ini sebenarnya tidak perlu juga terlalu kaku atau takut gitu dengan ada senior yang sudah banyak pengalaman. Jadi justru kita harus bisa mengambil pelajaran dari beliau gitu ya. Juga kita juga harus pede bagaimana kita tuh menawarkan apa yang ada di diri kita, tidak malu bertanya. Itu juga kalau bisa ya kita bisa membantu beliau begitu dalam pekerjaan beliau. Ini ada rangkaian acara dalam seminggu. Mereka punya instalasi. Jadi kampus itu disulap oleh mereka dengan instalasi seperti misalnya bahan daur ulang dibikin semacam penyekat-penyekat. Kemudian kita bisa lihat sekuen kecil-kecil. Kemudian ada maket. Kemudian ada pengalaman melalui barcode. Jadi QR code. Jadi mereka melakukan permainan ruang dengan cara kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang dalam bayangan Ibu dengan ide-ide seperti itu? Permainan yang di kampus. Di kampus. Jadi kampus itu dirubah sama dia. Dikasih sekat-sekat, tapi sekatnya itu ada kain-kain bekas yang dipilin-pilin, diulang-ulang. Jadi ada plastik juga ya, ada macam-macam. Kemudian ada QR code, jadi ada tiang khusus QR dengan pengalaman ruang ya. Seperti itu. Itu sebenarnya sangat bagus karena kita harus keep up, update dengan teknologi. Teknologi itu yang membuat kerja kita menjadi efisien. Apalagi sekarang kan
persaingan arsitek bukan cuma dengan desain ya, tapi bagaimana kita secepat mungkin mengerti dan menghasilkan output yang diinginkan oleh klien. Mengenai bagaimana menata interior itu juga sebetulnya salah satu cara untuk mengasah insting desain kita, karena desain itu tidak hanya melulu fasade bangunan, semuanya dari mulai interior, kemudian hasil bangunan, memahami bagaimana atau apa yang disukai oleh pengguna industri itu juga. Nah ini itu yang lain ya. Mereka ini kan calon sarjana arsitektur. Bagaimana Ibu melihat apakah mereka punya potensi menjadi urban designer yang berada dalam naungan Ibu? Sangat berpotensi karena memang urban design itu di antara sebetulnya skopnya atau levelnya bisa di antara skop perencanaan wilayah dan kota yang luas dengan arsitektur yang skopnya covering bangunan. Nah itu memang kita lebih condong di desain dibanding teknik, tetapi skop desainnya itu lebih luas daripada covering kita sendiri karena meliputi public spaces. Jadi memang setelah rancang kota, kalau misalnya di universitas sudah ada dulu atau rancang kota, mungkin bisa dispesifikkan ke situ. Tapi jika belum, bisa lanjut S1 program rancang kota. Memang belum banyak di Indonesia, tapi sudah ada di UGM dan ITB. Kalau labnya ada di ITS, tapi bisa juga di Universitas luar negeri. Tapi sebelum itu pun, kalau misalnya kita kebetulan kebagian project rezekinya nih, ternyata project kita punya rancang kota, itu juga bisa menggait kita menjadi perancang kota. Jadi tidak harus pendidikan formal seperti itu. Berkolaborasi. Ya, pengalaman pekerjaan juga bisa mengasah kita menjadi urban designer. Apakah Ibu berencana untuk meng-hire mahasiswa sebagai anggota? Mungkin partisipan atau apa? Barangkali mungkin bisa dipikirkan ya Bu ya? Kalau untuk anggota dari asosiasi kami, Asia Pasifik Urban Designers, ya, jadi bisa masih mahasiswa, sudah lulus, sudah bekerja tahun, bahkan dari multi country ya, karena itu yang terjadi pada sekarang. Anggota kami terdiri dari berbagai macam background, ada yang murni arsitektur, ada yang kimia, ada yang PWK, transportasi ya, transportasi. Karena kita menyadari bahwa dalam rancang kota itu sebetulnya multisektor. Misalnya teman-teman teknik kimia, kenapa mereka concern? Karena ternyata mereka yang mengerti bagaimana waste management di sebuah kota. Nah, di sini kita kan nggak ngerti, kita hanya tahu desain karena estetik dan ruang publik, tapi bagaimana supaya dia tidak mencemari lingkungan kita yang sudah kita desain itu tetap perlu input dari teman-teman. Jadi kalau mau daftar jadi anggota, silakan saja dari berbagai macam background kamu atau pengalaman. Monggo kita sama-sama belajar. Atau masuk network dulu ya? Atau masuk network dulu? Network dulu boleh. Kami ada grup WhatsApp Aktif Network. Di situ teman-teman bisa tanya konsultasi atau mungkin harus sharing info terbaru tentang arsitektur atau perencanaan pada wilayah atau perencanaan kota. Gimana? Terjawab? Terima kasih Bu Dian. Semoga bermanfaat.